Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harida Mansyah, NIM 1905112127 dari kelas 19B. Saya akan menjelaskan mengenai materi permulaan awal pengaruh Islam di India pada masa kerajaan Delhi tahun 712 Masehi sampai dengan 1526 Masehi. Sebagai tugas ulangan tengah semester, mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Simak terus videonya ya. Yang pertama adalah masuknya Islam ke anak benua India. Sesungguhnya usaha untuk menaklukkan kawasan India oleh para penguasa Islam telah dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin, namun selalu mengalami kegagalan. Baru pada masa dinasti Umayyah, khususnya masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, pasukan tentara Islam di bawah Panglima Muhammad Ibnu Al-Qasim Ats-Saqafi berhasil menaklukkan wilayah Sind dan Punjab bagian bawah atau selatan untuk dimasukkan ke dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Penaklukan ini terjadi pada tahun 711 Masehi, bersamaan dengan usaha Jenderal Tariq Ibnu Ziyad untuk menguasai wilayah Andalusia Spanyol. Muhammad Ibnu Al-Qasim menjadikan kota Al-Multan sebagai ibu kota pemerintahan Islam yang pertama di India. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi juga mengirimkan ekspedisi militer ke Sind, mengalahkan gubernur yang ditempatkan oleh dinasti Umayyah dan mendirikan markas militer di kota Al-Mansurah. Berikutnya, masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, banyak keluarga atau kafilah Arab yang berhijrah ke Sind. Hal ini justru mempercepat proses Islamisasi dibandingkan penaklukan militer. Setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, di Sind terdapat dua kerajaan kecil Islam atau keemiran yang berpusat di Multan dan Mansurah. Akan tetapi, sejarah Islam yang sebenarnya dari pengertian politis di India dimulai pada masa dinasti Ghaznawiyah tahun 977 sampai 1186 Masehi. Yang memerintah di Afghanistan adalah Sultan Yamin ad-Daulah Mahmud tahun 998 Masehi sampai 1030 Masehi. Ia memprakarsai ekspedisi militer besar-besaran pada 1000 sampai 1026 untuk menguasai India. Di bawah Jenderal Abdul Razak, panglima perang dari Sultan Mahmud, kekuatan Islam tidak hanya mengambil alih wilayah Sind yang diperintah oleh kaum Karmati Ismailiyah, tetapi juga menumbangkan dinasti-dinasti setempat. Misalnya Hindu Sais yang berkuasa di Waihin pada 1026 Masehi. Hampir seluruh India Utara jatuh ke tangan Sultan Mahmud, misalnya Somnath di Gujarat, Kalinjar dan Benares. Penguasa-penguasa Rajput dipaksa sebagai pembayar pajak. Prestasi gemilang Sultan Mahmud dari Ghazna merupakan momok bagi para penguasa Hindu dan bencana bagi para pemuja berhala Hindu. Meskipun Sultan bukan seorang yang fanatik dalam arti suka memaksa kehendak bagi orang-orang Hindu yang telah ditaklukkan untuk memeluk Islam. Kepentingan dinasti Ghaznawiyah di India Utara lebih bersifat finansial. Artinya, India Utara lebih dipandang sebagai sumber kekayaan dan budak yang sangat menguntungkan untuk diperjualbelikan. Sementara dinasti yang meletakkan sendi-sendi pemerintahan Islam secara kokoh di India Utara adalah dinasti Guri atau Guriyah. Namun keberhasilan mereka sebenarnya karena telah dilicinkan jalannya oleh dinasti Ghaznawiyah yang memerintah Punjab dengan ibu kota Lahore. Dinasti Guri berkuasa kurang lebih 1000 sampai 1250, adalah penguasa di wilayah Afghanistan bagian tengah dan Khurasan. Setelah Muizzuddin Muhammad Guri tahun 1163 sampai 1203 Masehi dan para jenderal yang menjadikan Punjab sebagai batu loncatan untuk menguasai India Utara, setelah merebut Punjab dari tangan Raja Ghaznawiyah terakhir, Multan dan Mansurah dalam tahun 1176 Masehi. Pasukan Sultan Muhammad Guri mampu menindas persekutuan para raja Hindu dalam pertempuran Terai dekat Delhi pada 1192 Masehi.
Persekutuan para raja Hindu tersebut antara lain Prithviraj III dari Rajput dan Chahamana atau Chauhan dari Ajmer dan Delhi. Kemudian Jayacandra, Raja Gahadapala dari Benares dan Kannauj juga ditumbangkan pada 1194 Masehi. Sultan mempercayakan daerah taklukan dinasti Guri di India di tangan panglimanya yang bernama Qutbuddin Aibak yang menjalankan pemerintahan di kota Delhi. Dia menggunakan taklukan Guriya di Punjab, wilayah Doab antara Sungai Gangga dan Jumna sebagai wilayah kekuasaannya dan menyerbus hingga Gujarat. Setelah Sultan Muizzuddin Muhammad Guri meninggal dunia pada 1206 Masehi, Qutbuddin Aibak mengangkat dirinya sebagai penguasa atau Malik di Lahore atas nama Sultan Guriya. Sejak itu dimulai era yang dikenal dengan Raja Budak. Pada tahun 1206 sampai 1290 Masehi bersama dengan 5 dinasti yang lain seperti dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dinasti Lodi, dan dinasti Suri atau Afgan. Masa ini disebut dengan masa Kesultanan Delhi karena pusat pemerintahannya semua berada di kota Delhi. Selanjutnya adalah strategi dakwah Islam di India. Proses Islamisasi di kawasan India sampai dengan berdirinya Kesultanan Delhi melewati proses yang cukup panjang. Dakwah Islam di India boleh disebut menggunakan sekaligus 3 cara atau strategi, yaitu war atau perang, trade atau perdagangan, dan teaching atau pengajaran daripada mubalik atau ulama. Namun, dari ketiga cara tersebut, nampak bahwa dalam benak sebagian besar orang Hindu di India meyakini cara pertama yaitu war atau perang sebagai paling dominan dan bahkan menjadi trauma yang pahit yang sangat mengganggu hubungan mereka dengan masyarakat Muslim. Pemerintahan Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi didirikan oleh Qutbuddin Aibak yang merupakan seorang panglima dinasti Guri setelah meninggalnya Sultan Muizzuddin Muhammad Guri pada tahun 1206 Masehi. Dinasti-dinasti pada masa pemerintahan Kerajaan Delhi. Yang pertama adalah dinasti Buddha atau Mamluk. Pemerintahan awal Kesultanan Delhi dari tahun 1206 sampai 1290. Pada masa dinasti Buddha ini terdapat 3 raja besar. Yang pertama adalah Qutbuddin Aibak yang memerintah pada tahun 1206 sampai 1210 Masehi. Selama 4 tahun masa pemerintahannya ditandai dengan perjuangan melawan Yildiz, penguasa Turki di Ghazna dan Gabacha, penguasa Sind dan Multan. Selain itu, Aibak juga melawan pemberontakan raja-raja Hindu yang menentang kekuasaan Muslim di India. Kematian Aibak yang tiba-tiba pada tahun 1210 Masehi mengakhiri karirnya yang menjanjikan. Meskipun begitu, perannya sebagai letnan di masa kepemerintahan Muizzuddin Guri juga dalam mempertahankan kekuasaan Islam di India memposisikannya di tempat paling penting dalam sejarah Kesultanan Delhi. Sepeninggal Aibak, putranya Aram Shah menjadi sultan. Ketidakmampuannya dalam menata negara mengharuskan para pembesar Islam Delhi mengangkat seorang raja bernama Iltutmish yang juga mantan budak. Dia adalah menantu Aibak yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Badaun. Kecakapannya dalam dunia perpolitikan dan membesarkan negara menjadikannya sebagai orang yang berpengaruh dan paling berjasa sepanjang Kesultanan Delhi. Sultan Iltutmish memerintah dari tahun 1211 Masehi sampai 1236 Masehi. Iltutmish naik tahta Delhi saat Kesultanan berada dalam posisi sulit dan tidak stabil. Iltutmish adalah penguasa berdaulat pertama Delhi. Dia dianugerahi penghargaan untuk jasanya menciptakan fondasi negara yang tahan lama, mengorganisir administrasi, dan mengembangkan kebijakan politik dasar negarawan. Sebelum wafat, Iltutmish menunjuk putrinya Razia sebagai pengganti disebabkan semua anak laki-lakinya tidak punya kemampuan untuk mengatur negara. Wasiat ini ditolak oleh para pembesar istana yang keberatan dengan sultan perempuan, sehingga saudaranya Rakunuddin Firuz diangkat sebagai sultan. Asumsi itu Iltutmish terbukti. Rakunuddin tidak mampu memimpin kesultanan. Razia diangkat kembali sebagai seorang penguasa di Delhi. Dia adalah penguasa perempuan pertama dalam sejarah Islam. Pengangkatan ini memicu pemberontakan di mana-mana yang menolak sultan perempuan pada tahun 1240 Masehi. Di samping itu,
Sultanah Razia pun tidak memperoleh restu dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Razia pun jatuh dan digantikan oleh saudara laki-lakinya, Bahram Shah. Sama halnya seperti Rukunuddin, Bahram pun tidak mampu memimpin. Selama kepemimpinan putra dan putri Iltutmish yang tidak meyakinkan ini, memberikan kesempatan pasukan Mongol menekan perbatasan, sehingga Lahore dan Multan menjadi sasaran penyerangan. Gubernur-gubernur di provinsi juga memiliki kesempatan memperluas otonomi mereka sehingga para penguasa Hindu, khususnya Rajput, menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Pada tahun 1246 Masehi, pemerintah diambil alih oleh Nasiruddin Mahmud yang pada saat itu terkenal dengan kesalehan, kesederhanaannya, dan paling baik pribadinya di antara para penguasa abad ke-12 Masehi. Konon, Nasiruddin tidak pernah menerima satu sen pun uang negara sebagai gajinya. Dikarenakan Nasiruddin tidak dianugerahi seorang putra, maka ia digantikan oleh Giyatsuddin Balban, seorang mantan budak dari Sultan Iltutmish. Giyatsuddin Balban memerintah dari tahun 1266 sampai 1287. Balban terkenal atas kediktatorannya. Baginya, The Blood Iran polisi untuk keamanan dan penegakan hukum Allah di negerinya. Sepeninggal Sultan Balban, beliau digantikan cucunya Kaikobad dari tahun 1287 sampai 1289 Masehi yang bergelar Muizzuddin. Sultan muda ini lebih suka berfoya-foya dan tidak berpengalaman dalam hal administrasi negara, sehingga negara kehilangan semua kendali urusan negara. Melihat itu, para pembesar istana pun bersekongkol mengkudetanya, lalu menggantikannya dengan putranya Kaimus pada tahun 1289 Masehi, yang baru berusia 3 tahun, agar pemerintah tidak keluar dari garis keturunan Balban. Kepemimpinan Sultan Kaimus tidak menjanjikan harapan bagi keberlangsungan dinasti Mamluk, hingga berakhir di tangan klan Khalji dengan tampuk kepemimpinan dipegang oleh Jalaluddin Firuz yang berhasil melepaskan Kesultanan Delhi dari pengaruh bangsawan Turki. Yang kedua adalah dinasti Khalji, akhir supremasi Turki di India dari tahun 1290 sampai 1320. Rajanya yang pertama adalah Jalaluddin Firuz yang memerintah dari tahun 1290 sampai 1296. Selama 6 tahun masa pemerintahannya, kelonggarannya dalam pengurusan negara menyuburkan arus perampokan dan pemberontakan. Jalaluddin juga gagal melawan invasi Mongol dan gagal merebut benteng Ranthambore dari Rajput. Kegagalan ini menandai bahwasannya dia tidak layak menjadi penguasa. Akhirnya, keponakannya yang juga menantunya bernama Alauddin naik tahta dengan cara membunuhnya. Alauddin Khalji memerintah dari tahun 1296 sampai 1316. Alauddin merupakan penguasa ambisius. Kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah India, termasuk Deccan yang bahkan penguasa sekaliber Mahmud Ghaznawi, Muizzuddin Guri, dan Balban tidak dapat menembus wilayah tersebut disebabkan kondisi alamnya yang sulit. Oleh karena itu, Alauddin juga dijuluki Sang Penakluk Asia. Di bidang militer, Alauddin memiliki prestasi dalam 2 kategori, yaitu perang melawan invasi Mongol dan penaklukan wilayah-wilayah India yang belum tertundukkan. Alauddin adalah sultan pertama yang benar-benar serius merencanakan reorganisasi sistem pendapatan di antaranya untuk memaksimalkan pendapatan pemerintah, untuk menyamakan beban pajak di setiap sektor penduduk pedesaan, dan untuk meminimalkan bahaya pemberontakan oleh para bangsawan dan ketidakpuasan masyarakat. Dia juga yang memperkenalkan aturan pengukuran tanah. Sepeninggal Alauddin, berturut-turut 2 sultan bernama Mubarak Khalji dan Khusru menggantikannya. Akan tetapi, kesultanan mengalami krisis akibat ketidakmampuan mereka memimpin negara dengan benar. Selanjutnya adalah dinasti Tughlaq. Dinasti Tughlaq didirikan oleh Ghazi Malik yang memerintah pada tahun 1320 sampai 1325 dan bergelar Giyatsuddin Tughlaq Shah. Dia adalah seorang panglima keturunan India Turki atau Turka India yang mampu memulihkan stabilitas kekuasaan Muslim di India Utara dan Deccan. Putranya yang bernama Giyatsuddin Muhammad Shah memerintah dari tahun 1325 sampai 1351, adalah raja yang paling menonjol dari dinasti Tughlaq.
Dia seorang ahli kebudayaan dan bahasa Persia, ahli dalam ilmu pengetahuan, seorang jenderal yang cakap, dan seorang raja yang adil. Di bawah pemerintahan Muhammad Ibnu Tughlaq ini, kekuasaan dinasti Tughlaq di India Utara dan Deccan menjadi mantap. Sebagai contoh, dia berhasil menangkis invasi Tarmasirin Mongol Chagatai dari Transosania pada 1329 Masehi. Dia membina hubungan diplomatik dengan negara Islam di luar India, antara lain dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir. Dan pada awal pemerintahannya, ibu kota dinasti Tughlaq dipindahkan dari kota Delhi ke kota Deogir atau Daulatabad yang berada di Deccan. Pemindahan ibu kota ini justru merupakan permulaan dari kemunduran dinasti Tughlaq, karena mereka menghadapi banyak saingan di India Tengah. Pengganti Muhammad Ibnu Tughlaq adalah Firuz Shah yang mampu tampil sebagai sultan yang punya otoritas di wilayah India bagian utara dari Sind hingga Bengala. Tokoh ini dikenal sebagai seorang yang saleh dan penguasa yang murah hati. Sebagai contoh, dia menghapus siksaan dan hukuman berat lainnya, suka memberi keringanan hukuman, dan sebagainya. Sepeninggal Firuz Shah, kekuasaan dinasti Tughlaq melemah sehingga tidak berdaya menahan serbuan dari timur pada 1398 sampai 1399 yang melakukan perusakan besar-besaran. Akibat kesatuan politis wilayah kekuasaan dinasti Tughlaq terpecah dan sebagian besar pemimpin muslim di provinsi-provinsi menjadi penguasa yang independen. Selanjutnya adalah dinasti Sayyid yang memerintah dari tahun 1414 sampai 1451. His Khan berhasil menguasai Delhi dan mengangkat dirinya sebagai sultan. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut Frista, rakyat sangat bahagia di bawah pimpinannya. Khirs Khan digantikan oleh anaknya Mubarak Shah yang juga terkenal baik. Namun dia terbunuh pada tahun 1434 Masehi oleh seorang bangsawan bernama Sadrul Mulk. Lalu keponakannya Muhammad Shah naik tahta dan membalaskan dendam kematian pamannya. Ia memimpin selama 12 tahun lalu digantikan oleh anaknya Alauddin Alam Shah yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinastinya. Dia secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi, seorang bangsawan Afgan yang dengan kesepakatan membolehkan raja terakhir dari dinasti Sayyid hidup dengan damai di Badaun sampai akhir hayatnya. Selanjutnya adalah dinasti Lodi yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1526. Dinasti Lodi dibentuk oleh Bahlul Khan, seorang pemimpin suku Afgan Lodis yang pada tahun 1451 mengambil alih kekuasaan raja dinasti Sayyid terakhir, yaitu Alauddin Alam Shah. Sebelum berkuasa di Delhi, Bahlul Khan Lodi pernah menjadi gubernur Sirhind dan Lahore. Kekuasaan dinasti Lodi sama kuatnya dengan dinasti Tughlaq karena otoritasnya menjangkau kawasan India Tengah atau Deccan. Putra Bahlul Khan yang bernama Nizam Khan Sikandar yang memerintah dari tahun 1489 sampai 1517 mampu menghalau perlawanan negara-negara Rajput. Ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Agra sehingga dapat lebih mengawasi daerah taklukannya. Sultan yang terakhir dinasti Lodi adalah Ibrahim Lodi yang memerintah dari tahun 1517 sampai 1526. Karena kebijakannya yang berusaha menjauhkan elit bangsawan dengan elit militer membuat Sultan Ibrahim Lodi kurang disukai rakyat. Hal ini mengundang campur tangan Babur dari dinasti Mughal Chagatai yang ketika itu sudah berkuasa di Kabul. Dalam pertempuran Panipat pada 1526, tentara Sultan Ibrahim Lodi hancur berantakan dilindas oleh kekuasaan pasukan Babur. Sejak itu, kekuasaan Muslim di India Utara beralih ke tangan dinasti Mughal, meskipun antara 1540 sampai 1555 diselingi oleh dinasti Suri. Yang terakhir adalah dinasti Suri atau Afgan yang memerintah dari tahun 1540 sampai 1555. Pendiri dinasti Suri adalah Sir Shah Suri yang memerintah dari tahun 1540 sampai 1545. Tokoh ini mampu berkuasa di Delhi karena dapat mengalahkan Humayun
Ia merupakan putra Babur dalam pertempuran di Kannauj pada 1540. Kendati pun kekuasaan dinasti Suri hanya sebentar, namun telah menorehkan kenangan yang manis, khususnya dalam soal keadilan pemerintahannya. Sir Shah Suri adalah figur raja yang cakap dalam memerintah. Hal ini nampak dari upaya reformasi fiskal dan land reformnya. Sayangnya, para penerus Sir Shah Suri merupakan figur raja-raja yang lemah, sehingga Humayun dari dinasti Mughal mampu melakukan revenge atau pembalasan yang berakibat ambruknya kekuasaan dinasti Suri dan mulailah masa Imperium Mughal yang agung. Pengaruh Islam di India terutama yang disebabkan oleh keberadaan kerajaan Delhi. Yang pertama dalam sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Kesultanan Delhi adalah monarki. Sultan dibantu oleh badan-badan menteri yang membawahi masing-masing departemen, yaitu Departemen Keagamaan, Hukum, Ketentaraan, Intelijen, Keuangan, dan Pendapatan. Dalam kepemimpinannya, Muhammad bin Qasim telah meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan yang baik dan harmonis. Dia mengatur sistem pertanahan, pertanian, administrasi pajak, membangun hubungan antar agama, serta memberi penghargaan terhadap tokoh-tokoh setempat yang dianggap berpengaruh, dan membangun administrasi lokal yaitu sistem panchayat di pedesaan, yang mana tanggung jawab pemerintah lokal diserahkan kepada pemerintahan lokal. Kepala panchayat dipilih langsung oleh rakyat setempat. Yang kedua dalam sistem kebijakan hukum. Hukum dibawahi oleh pemerintah Kesultanan Delhi tidak benar-benar memakai hukum Islam. Secara etika keagamaan, para penguasa kesultanan ini tidak berpegang kepada tuntutan keislaman. Sangat jarang ditemukan sultan yang saleh. Keuangan pengusaha dan bangsawan dikontrol dengan ketat. Yang ketiga adalah sistem perdagangan. Sejak Ibnu Qasim berada di India, yaitu di wilayah Sind dan Multan, menyebabkan semakin banyak orang Arab yang menetap di sana dan melakukan perdagangan dengan orang-orang pribumi. Pusat-pusat perdagangan terkenal antara lain Daibul, Pantai Malabar yang meliputi Kandang Alur, Kalicut, dan Quilon, Pantai Karamandel, termasuk Ceylon, Madura, Septaragam, Chittagong, Samandar, dan Akyab, sekarang di Burma. Dalam Kesultanan Delhi ada peraturan yang mengontrol harga pasar seperti harga makanan, kuda, binatang ternak, budak, kain, dan buah. Industri kerajinan yang pada masa itu adalah kapas, kain, sutra, karpet, wol, besi, dan gula. Wilayah ini juga telah memproduksi baja. Sementara dalam ilmu pengetahuan, dalam budaya di bidang ilmu pengetahuan seperti astrologi, astronomi, kedokteran, bahasa, seni, filsafat, dan sebagainya telah mengalami kemajuan. Banyak orang yang mempelajari budaya India. Menurut Amir Khusru, ahli astronomi Arab, Abu Mansar datang ke Benaras, pusat pendidikan budaya Hindu. Dia belajar selama 10 tahun. Buku India banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu banyak ilmuwan yang dikirim ke India untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Jejak arkeologis kebudayaan Kesultanan Delhi. Yang pertama adalah jejak fisik. Ada banyak bangunan-bangunan yang didirikan oleh para sultan Delhi, antara lain istana kerajaan, benteng, masjid, dan tugu. Andai kata dinasti ini tidak hancur akibat penyerangan Timur, niscaya akan banyak bangunan-bangunan indah yang tersisa. Sebab setiap penguasa yang menguasai masing-masing dinasti di Kesultanan Delhi berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan mewah. Sementara peninggalan kebudayaan non-fisik yang paling terasa sampai saat ini adalah bahasa Urdu. Lahirnya bahasa ini disebabkan pada zaman dinasti Ghazni dan Guri mengalami kesulitan berbahasa. Mereka adalah orang Turki berbahasa Persia dan Arab, sedangkan pribumi berbahasa Prakrit dan Sanskerta. Kebutuhan komunikasi ini melahirkan bahasa baru yaitu bahasa Urdu. Sekian penjelasan materi mengenai permulaan pengaruh Islam di India pada masa Kerajaan Delhi dari tahun 712 Masehi sampai 1526 Masehi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.